Pernahkah kau bayangkan ada malaikat di langit yang memohon izin kepada Allah, bukan untuk mencatat amal besar, bukan pula untuk turun ke bumi membawa wahyu, tetapi hanya untuk menatap wajah seorang penjahit biasa? Dialah lelaki yang tidak dikenal dunia, tidak punya kedudukan, tidak memiliki harta, namun namanya disebut oleh malaikat di hadapan Allah. Bagaimana mungkin seorang penjahit bisa membuat makhluk langit ingin menemuinya? Dahulu, di masa Bani Israel, hiduplah seorang lelaki sederhana. Ia bekerja sebagai penjahit pakaian di sebuah sudut pasar yang sepi. Setiap hari, ia duduk di bawah lampu minyak. Tangannya menjahit, jarum naik turun, benang melingkar di jarinya. Namun bibir Mia tak pernah berhenti bergerak. Orang-orang yang lewat mendengar gumaman lembut darinya. Kadang seperti zikir, kadang seperti salawat yang tak putus. Bagi mereka, itu hanya kebiasaan aneh seorang penjahit tua. Namun, di langit, setiap kali jarumnya menembus kain, suatu cahaya kecil memancar ke arah arsy Allah. Hari demi hari berlalu, dan malaikat yang menjaga catatan amal memperhatikan sesuatu yang tak biasa. Setiap kali nama lelaki itu muncul di catatan, selalu ada cahaya lembut menyertainya. Bukan dari ibadah besar, bukan dari sedekah, melainkan dari zikir kecil yang terus-menerus. Malaikat itu pun naik dan bertanya kepada Allah, "Ya Rob, hambamu ini tidak terkenal di bumi, tapi amalnya bersinar di langit. Izinkan aku turun menemuinya, karena aku ingin tahu apa yang ia lakukan sehingga engkau mencintainya." Dan Allah yang Maha Pengasih berfirman, "Turunlah dan lihatlah hambaku itu. Engkau akan mendapati rahasia, cinta yang tersembunyi di antara jahitan dan benangnya." Malaikat itu turun dalam wujud manusia dan datang ke toko kecil si penjahit. Ia menyapa dengan lembut, "Wahai saudara, bolehkah aku duduk bersamamu sebentar?" Si penjahit tersenyum, menyingkirkan kain yang sedang ia jahit, dan berkata, "Silakan, aku hanya seorang pekerja biasa, tidak ada yang istimewa di sini." Malaikat itu memperhatikannya. Setiap kali jarum bergerak, bibir lelaki itu bergetar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak satu tusukan pun dilakukan tanpa syalawat. Setiap helai benang disertai cinta kepada Rasulullah. Malaikat itu terharu lalu bertanya, "Wahai saudaraku, aku melihat engkau terus membaca syalawat setiap kali bekerja. Mengapa engkau melakukannya tanpa henti?" Penjahit itu menunduk, tersenyum, dan menjawab dengan mata basah, "Aku hanyalah orang berdosa. Tanganku penuh kesalahan. Tapi aku berharap setiap jahitanku menjadi saksi cintaku kepada Rasulullah. Aku tidak tahu apakah amal lainku diterima. Tapi jika satu jahitanku disertai syalawat, mungkin Allah berkenan melihatku dengan rahmat." Malaikat itu meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena cinta sekecil itu mampu mengguncang langit. Malaikat kembali naik dan bersujud di hadapan Allah seraya berkata, "Ya Rob, engkau benar. Hambamu itu memang tidak dikenal di bumi, tapi di langit ia bercahaya seperti bintang. Setiap jahitannya menjadi dizik, setiap helai benangnya menjadi doa, dan setiap tarikan jarumnya menulis nama nabimu di udara." Lalu Allah berfirman, "Saksikanlah, wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa hamba itu dan menempatkannya kelak bersama orang-orang yang mencintai Rasulku. Cinta yang tulus lebih aku cintai daripada amal yang riya." Penjahit itu wafat dalam keadaan sujud di atas kain yang belum selesai dijahit. Dan malam itu, para malaikat turun untuk menyambut ruhnya. Seluruh langit bercahaya lembut, karena satu jiwa kecil telah menenun cintanya kepada Rasulullah hingga ke arsy. Kadang, yang membuat kita dicintai Allah bukanlah amal besar, bukan sujud panjang atau sedekah berlimpah, tetapi hati yang tidak pernah berhenti mengingat Rasulullah. Bahkan saat kita bekerja, berjalan, atau sekadar menjahit robekan dunia, barang siapa yang bersyalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kisah ini adalah kisah hikmah, kisah kabaj spiritual yang diriwayatkan dalam beberapa kitab Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa, dan Kishasul Aulia, kisah para wali dan orang saleh. Kemungkinan penjahit itu hidup di masa tabi'in.